Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya Empu Gelol, yang seperti biasa menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan tentang budaya serta lain-lainnya. Dan pada sesi ini saya akan tetap bercerita atau mengulas masalah Mandau seperti biasa. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dari saudaraku, diantaranya yaitu yang menanyakan tentang masalah pengambilan kayu banggris buat sarung Mandau. Nah, jadi pengambilan kayu banggris buat sarung Mandau terus terang bagi kita orang benua, karena kayu banggris ini dilindungi oleh orang benua sebagai tempat untuk biasanya tempat hinggapnya para madu yang ada, maka di dalam aturan tradisi adat orang suku benua, pohon banggris ini dilindungi dan tidak boleh ditebang secara sembarangan seperti itu. Jadi kita mau membuat sarung banggris, sarung Mandau, yang kita ambil itu bukan batangnya. Jadi yang kita ambil itu bunyi benua, itu bandir. Nah, jadi bandir-bandirnya lah yang diambil, atau cabang-cabang akarnya itulah yang diambil, dipotong seperlunya kita untuk membuat sarung Mandau. Karena bandir banggris ini nggak main-main, besar-besar, nggak ada yang kecil. Pokoknya ada yang sebesar daun pintu, sebesar daun jendela, begini bentuknya, kesana kemari dan nentu arah. Nah, jadi kalau kita mengambil satu bandir aja, terus terang itu tidak merusak dari kehidupan pohon banggris tersebut. Nah, selain itu, kalau bukan bandirnya dari pohon banggris yang hidup, biasanya juga sering kita temui pohon-pohon banggris yang memang sudah mati ya. Kalau pohon banggris sudah mati itu biasanya kebanyakan batangnya itu tidak bertahan lama dan busuk, tapi bandir-bandirnya itu tahan, itu kuat, tahan lama umurnya itu. Nah, jadi bandirnya itulah diambil untuk sarung Mandau seperti itu. Nah, jadi ada juga saudaraku yang bertanya, Empu Gelol, untuk sarung Mandau gerunggang, banggris atau ulin, yang mana yang bagus? Nah, karena ini tetap kembali kepada konten-konten saya yang sebelumnya yang membahas masalah ini. Sebenarnya sudah dijelaskan di situ. Kalau untuk sarung Mandau itu, poin pertama kali yang kita pakai itu adalah gerunggang. Bunyi benua itu, bahasa benua itu gerunggak. Nah, kalau orang bukan benua kan sulit menirukan bahasa itu. Gerunggak. Jadi sebutan umumnya supaya mudah, gerunggang. Nah, jadi gerunggak ini boleh dipakai yang tidak bebaret, ya gerunggang biasa juga nggak ada masalah. Atau kalau memang ada gerunggang yang bebaret, berpetak-petak, itu juga lebih bagus. Nah, seperti ini salah satunya gerunggang yang bebaret. Nah, ini kan gerunggang yang bebaret, berpetak-petak. Nah, seperti ini. Ini berpetak-petak kelihatannya. Berpetak-petak seperti ini. Nah, ini gerunggang bebaret. Nah, ini adalah salah satu Mandau tempilan ciri khas orang tua tempo dulu, salah satunya. Mandau tempilan ciri khas orang tua tempo dulu, selain hulu kemau dan hulu baleng. Terus kenapa Empu ulu jenis tega seperti ini tidak diukir Empu? Kok polos?
Sebenarnya lebih bagus diukir supaya kelihatannya indah. Sebenarnya saya bukan berbicara masalah ukirannya. Kalau masalah ngukir, mohon maaf, seperti saya Empu Glol apa aja bisa saya ukir. Ini berbicara kepada nilai asal usul, nilai pakemnya istilahnya yang dibuat orang tua tempo dulu. Memang ulu tunggur ini pada umumnya polos, nggak ada ukiran. Bolehkah ini diukir? Boleh kalau mau, nggak ada masalah. Itu tapi kalau kebanyakan ulu tunggur seperti ini, dia polos. Umum itu sudah memang nggak ada ukiran. Kalau mau diukir juga nggak apa-apa. Sebagai pertanda buat ukiran yang sederhana saja nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Jadi pasangannya ini tetap hulu tunggur itu harus sulatan lanteng bekat. Itu. Dan kalau dia tidak ada malau langsung, dia akan berselop tanduk di sini. Ini tanduk ini warna hitam. Nah, biasanya kalau orang tua dulu kalau tidak tanduk kerbau itu tanduk lembui, tanduk banteng. Itu yang diambil untuk selop di sini. Nah, jadi inilah salah satu mendau tempilan yang dipakai oleh orang tua zaman dulu. Tempilan ulu tunggur yang dipakai oleh para kesatria benua di dalam melakukan perjalanan kemana saja ini. Dan dia kadang ada cilau, kadang juga enggak. Nah, biasanya kalau ulu tunggur itu dia punya pantat pasti seperti ini, nggak ada model lain. Nah, terus seperti apa pasangan pisau ulu tunggur itu? Dia semuanya hampir kurang lebih seperti ini. Dia punya bentuk gaya pisau. Semuanya kurang lebih seperti ini. Nggak ada model lain. Ini gaya anak pisaunya. Jadi, dan mandau ini adalah mandau milik seseorang yang kemarinnya pernah saya jelaskan akan dibawa keluar dari Indonesia oleh pemiliknya. Kemungkinan kalau tak berhalangan setelah corona ini, mandau ini akan dibawa ke negara sejuta wali, yaitu Hadramaut, Yaman. Jadi mandau ini kemungkinan insya Allah akan dibawa ke negara Yaman. Nah, nantinya. Jadi mandau ini sudah selesai tapi tinggal kiripnya aja belum, bulu burung di sini nanti akan dipasang. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan mandau ulu tunggur ini mendapat tempat yang bagus di negara orang luar sono, seperti itu. Salah satu mendau yang mewakili dari orang-orang benua ke negara luar. Nah, seperti itu. Nah, ini saya buat sesuai dari nilai pakem baharinya. Saya tidak mengurangi dan tidak melebihkan, apa adanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mandau memang tetap kita pertahankan sarung gerunggang 5 baret atau gerunggang biasa atau kayu bangris. Ada juga saudaraku yang bertanya di konten YouTube atau meminta membuatkan tutorial. Empu, saya minta tolong buatkan cara membuat sarung dari kayu bangris. Nah, seperti itu. Nah, itu pasti akan saya buat nanti tutorialnya bagaimana meraut kayu bangris yang begitu alot, begitu keras, dan pengerjaannya juga nggak main-main. Nah, pada saat ini memang konten ini belum saya buat karena kayu bangrisnya belum ada saya dapatkan. Kalau saya dapatkan nanti akan saya buat kontennya biar teman-teman atau saudaraku semua bisa melihat bagaimana proses pembuatan sarung mandau yang memakai kayu
Bangris ini. Gitu. Jadi terus terang, saya kalau untuk mandau, saya tetap mengikuti seperti cara yang dibuat oleh orang tua dulu, yang sesuai konten saya berapa kali saya jelaskan di situ. Ada mandau yang polos, tidak berukir, sarungnya polos, gagangnya polos, enggak sama sekali. Nah, memang setiap saya tampilkan di konten-konten tersebut, ketika saya menunjukkan yang polos, pasti ada sesuatu hal atau usulan dari teman-teman yang ada meminta, empu bagusnya diukir empu sarungnya. Terus terang, karena berbicara sarung mandau ini, tidak semua sarung mandau itu diukir, mohon maaf, nggak semua itu. Begitu juga gagangnya. Kalau berbicara masalah ukiran sarung, banyak juga. Ada juga saya pernah ngukir sarung itu yang banyak ukirannya. Kalau mau gagangnya nih berukir, saya juga punya hasil karya tangan saya sendiri. Dan beberapa kali saya tunjukkan, yaitu ukiran bulu kemau, atau sebutan bahasa lain, saudaraku yang lain, kenohong. Itu bukan saya nggak bisa mengukirnya, bisa. Dan itu sudah saya lakukan. Mungkin untuk kesekian kali saya akan menunjukkannya buat teman-teman semua saudaraku, biar bisa melihat. Oke. Tunggu, saya ketunjuk. Jadi, ketemu lagi. Jadi berbicara ukiran, memang saya bukan yang terbaik. Saya buat juga yang sederhana. Ada hal yang memang harus saya ukir, seperti tadi polos. Empu kayaknya bagus diukir, enggak. Mohon maaf, menurut yang lain memang itu bagusnya diukir. Kalau menurut saya tidak, saya mengikuti gaya yang bahari. Tapi kalau kenohong atau kemau, itu pasti saya ukir, walau seandainya ada teman-teman atau saudaraku bilang nggak usah diukir empu, tetap saya ukir, karena pakem dari zaman dulunya itu memang diukir seperti ini. Nah, ini karya saya, buatan saya. Nah itu bisa dilihat, saya ukir. Nah ini pisaunya saya ukir. Nah ini sarungnya. Nah tuh ada manik tua. Nah saya buat. Nah ini pisaunya tuh. Ini yang satunya lagi ada 2 bulu kemau. Nah tuh, nah bisa dilihat. Nah itu, jadi saya buat sesuai dengan apa yang dibuat oleh orang tua dulu. Kalau memang itu memang harus polos, kalau memang tidak diukir, saya buat polos, tidak diukir. Itu. Kalau seumpamanya saya merasa ini kayaknya bagus polos, kayaknya sesuai dengan orang lakukan zaman dulu, maksudnya buat polos. Seperti sarung mandau kerja. Kalau sarung mandau kerja, mohon maaf teman-teman yang ada, sebaik apapun itu mandaunya, tetap sarungnya polos. Tidak diukir, biar diukir seumpamanya sedikit aja sudah cukup. Itu. Seperti itu. Jadi nilai daripada mandau itu, kalau menurut saya pribadi, atau katakanlah menurut daripada orang-orang kami, menilai mandau yang bagus itu bukan berarti mandau itu harus berukir semua. Harus semua mandau itu berukir full, tidak ada yang tidak berukir. Kalau pendapat saya berbeda. Dan saya tetap memegang teguh apa yang dilakukan dan dibuat oleh orang tua dulu. Ada bentuk gagang mandau yang memang harus diukir, ada bentuk-bentuk sarung yang memang harus diukir. Jadi tidak semua itu diukir melulu. Tapi seperti biasa, ini saya berbicara tentang suku saya, suku kami benua, tidak menyangkut yang lain. Mohon maaf, jangan sampai ini salah persepsi, nanti malah dibahas tentang suku lainnya. Enggak, saya tetap enggak mau.
Saya tetap menghormati atau menghargai saudaraku yang lain dalam berkarya, dalam membuat motif. Jika seumpamanya ada suku lain itu tidak ada mandau yang tidak diukir, semua mandau itu diukir, sarungnya dan gagangnya itu kan suku lainnya, dan saya juga menghormati dan menghargainya karena ini sudah beda suku itu. Jadi kalau suku kami ya seperti itu. Terus pakak sangka. Kalau pakak sangka itu sudah positif. Meski dilarang, tidak dilarang mengukir, saya tetap mengukirnya karena tempo dulu yang namanya pakak sangka itu tetap harus berukir. Jadi inilah mandau-mandau yang menurut kriteria suku kami, yang mana yang diukir dan yang mana enggak. Seperti itu. Apabila yang memang enggak harus diukir, saya tidak mengukirnya. Apabila itu memang harus diukir dan dibuat indah, dibuat seunik mungkin, seperti yang dulunya, saya akan membuat indah seunik mungkin. Itu seperti yang dulunya, seperti itu. Jadi tetap di dalam konteks adat atau tradisi suku kami dan tidak menyangkut suku lainnya, seperti itu. Jadi saya tetap mohon maaf semua saudaraku yang ada. Setiap saya menyampaikan ini, saya tetap berharap jangan sampai hal ini dibawa kepada suku lainnya. Kalau berbawa kepada suku lainnya kayaknya kurang tepat. Seperti itu. Salah satu contoh itu seperti mengulang kepada konten kami yang sebelumnya. Kalau orang benua, kami Dayak benua, kami mandau kami itu dari yang baru sampai mandau yang kuno, yang tua sama sekali, itu kami memang tidak ada memakai penyang. Itu mohon maaf, nggak ada. Itu. Tapi itu suku kami. Itu tidak menyangkut suku lain. Karena semua orang juga tahu kalau saudara kita yang di Kalteng sana, seperti saudara kita Dayak Ngaju, mungkin juga yang lain-lainnya, mereka tradisinya memakai penyang gitu. Jadi nggak sama. Jadi kalau seumpamanya suku saya, mandau itu biar bagaimanapun harus pakai penyang. Kalau tidak pakai penyang bukan, itu sudah beda sudah. Jadi dia lain tradisi, lain sukunya. Seperti ada suku lain mengatakan kalau sukunya, kalau mandau itu kalau belum pernah dibawa berperang atau seumpamanya melakukan atau membunuh orang di zamannya, itu tidak boleh memakai anak pisau. Itu saya juga menghormatinya, menghargainya, tradisi mereka. Tapi kalau suku kami benua, dari mandau baru sampai mandau tua, orang yang tidak pernah membunuh orang sekalipun di zamannya, itu tetap harus ada anak pisaunya. Itu karena itu sudah tradisi kami. Anak pisau ini menurut tradisi kami fungsinya banyak. Membelah rotan, meraut rotan, mengiri sesuatu. Membuat anak pisau ini, anak pisau tadi, anak pisau yang ini bisa meraut untuk membuat ini. Ini kan pakai anak pisau pengerjaannya ini. Ukir ini. Ini juga pakai anak pisau membuat ukir ini. Itu. Jadi makanya itu mandau kami, tradisi kami tetap harus ada anak pisaunya. Sumpamanya kalau jalan ke hutan, ke kebun, membawa mandau kerja terinjak duri, tentu dia mencabut anak pisau untuk yang melepas duri tadi. Atau untuk menajamkan sesuatu, apakah kayu kah, serta yang lain-lainnya. Atau dalam keadaan terdesak, anak pisau juga bisa membelah untuk membuang isi perut ikan serta hewan-hewan lainnya, hewan-hewan buruan. Seperti itu.
Nah, itu. Jadi itu dalam tradisi adat budaya suku kami. Dan saya nggak pernah mau membicarakan di luar tradisi suku kami. Saya nggak mau nanti itu ada yang salah persepsi. Tapi kalau teman-teman yang bercerita, kalau menurut tradisi kami seperti ini empu, nggak apa-apa. Itu kan teman-teman atau saudara yang bercerita, nggak apa-apa. Saya juga menghargainya. Oh bagus, berarti saya empu Grol tahu. Oh seperti ini loh. Nah, seperti kemarin ada teman-teman saudara kita kebetulan di konten empu, yaitu konten YouTube empu, bercerita tentang masalah mandau di suku Dayak Ngaju. Kalau mandau tua itu tidak mungkin itu dimaharkan, tidak mungkin itu dijual. Kalaupun itu dilepas, umpamanya ada mandau yang dilepas, maka penyangnya itu tidak mungkin dikasih, tetap akan dipertahankan. Dan kalau dijual atau dimaharkan itu pasti mandau baru, bukan mandau tua. Nah itu ceritanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya juga menghormati dan menghargai tradisi ini. Inilah warna di dalam budaya kita suku Dayak ini yang 400 suku lebih, bermacam-macam warna. Disitulah nampak indah dan seninya suku kita, seperti itu. Nah, jadi tetap seperti biasa, saya senang seperti itu mendengar teman-teman bercerita atau saudaraku yang ada menurut sukunya. Tak apa, itu biasa aja. Yang namanya bercerita kan boleh-boleh tukar pikiran, tukar wawasan, nggak apa-apa. Meski kita beda rumpunnya, seperti itu. Kita beda dari nama sukunya, nggak apa-apa. Itu hal yang biasa. Ini kan tujuannya hal yang positif. Kalau hal yang positif kenapa tidak? Nah, seperti itu. Saya juga empu Grol meski saya orang benua. Ada kawan-kawan lain, saudara lain bercerita tentang masalah mandau suku mereka. Saya senang gitu bahwa ini adalah bagian daripada budaya, tradisi suku kami Dayak pada umumnya yang menyangkut tentang permandauan bermacam-macam seperti itu. Tapi tetap saya berharap apabila teman-teman berkomentar di dalam komen itu harus benar-benar, artinya mewakili kebenaran daripada ras, rumpun atau sukunya, terutama tentang masalah mandau. Karena seumpamanya kalau berbicara tentang masalah mandau, pas itu salah, kasihan yang lainnya. Kalau itu benar nggak apa-apa. Kalau saya empu Grol meski seumpamanya itu salah, seumpamanya nggak benar, karena saya nggak tahu ya tetap saya anggap oh seperti ini, seperti itu. Tapi juga kalau untuk bercerita langsung masalah budaya suku lain di luar suku saya nggak berani. Tetap saya hanya berani bercerita kepada suku saya, suku Benua atau suku Tunjung, Tonyoy, karena Benua Tonyoy pertama kita satu daerah, satu daratan untuk di Kalimantan Timur ini dan kita sudah banyak berkeluarga, dianggap sama sudah. Nah, meski kita beda bahasa. Seperti apa mandau orang Tunjung, orang Tonyo, Impu. Kalau mandau orang Dayak Tunjung, orang suku Tonyo dengan Benua sama, nggak ada bedanya. Itu apa yang dibuat oleh orang Benua, itu juga yang dibuat oleh orang Tonyo atau dibuat oleh suku Tunjung, seperti itu, nggak ada beda. Jadi lalu bagaimana dengan Bentian? Bentian sama, nggak ada bedanya. Nah seperti itu. Terus bagaimana dengan Tuoyan atau Tuoyan atau Teboyan atau sebutan lain Tuoyan? Itu tergantung elat sih yang mengucapkan. Jadi kalau untuk di Kaltim, Kalimantan Timur, terutama dari kampung Desa Lingau, sama. Karena Benua dengan Tewoyan itu bahasanya itu nggak ada beda.
kita hari-hari ketemu dengan mereka orang Teboyan bahasa benua, nggak ada bahasa lain. Itu kelingau aja keluar masuk. Bahkan kalau memang ada jodoh nantinya, kalau di Lingau berdiri sebuah lamin panjang, rencananya mereka akan membuat lamin atau low sepanjang 100 meter suku Dayak Tuoyan di sana. Saya Empu Gelol dipercaya untuk mengukir di sana nantinya. Saya orang benua. Tapi Empu orang benua kok mengukir ke orang Tuoyan? Loh, itu kan rumpun saya. Itu bahasa kami aja sama. Tuoyan ya benua itu juga. Nggak ada lain. Itu. Seperti itu. Kalau ada yang menganggap lain, mungkin ini anak-anak muda yang baru lahir. Dia nggak tahu, nggak ngerti tradisi. Nah, terus saya tanya. Saya pernah bertanya kemarin. Dia bilang nggak sama, lain pu. Sekarang saya tanya. Kalau adat bedongkoi, itu tradisi suku Dayak mana aslinya? Dia bilang, oh itu suku Dayak kami Tuoyan, enggak suku Dayak kami benua. Enggak itu bahasanya bahasa lain. Enggak itu bahasa benua, aku bilang. Nah akhirnya debat ini nggak berhentinya. Ini salah satu contoh gambaran. Itu karena benua Toyan itu. Kalau benua di kita Kabupaten Kutai Barat bilang itu Berjo. Kalau di daerah kita sana atau sebagian di daerah kita sini masuk Kaltim bilang itu Bedongkoi atau Bedodoi. Sama. Itu. Terus artis-artis yang menyanyikan lagu-lagu Bedongkoi ini, lagu-lagu Rijo, segala Bedodoi ini yang banyak booming ini, banyak dari benua. Itu nggak percaya, bisa buktikan, lihat namanya di situ siapa. Hanya satu dari Kalteng yang cukup tenar, itu seperti Barlin itu nggak ada yang nggak tahu dengan Barlin. Itu sering dipanggil di Kubar Kutai Barat, membawakan sebuah rijo atau bedongkoi. Lagu-lagunya dan suaranya juga bagus, saya sangat senang kalau dia tampil itu. Dan ini kalau untuk di Bentia, kalau untuk di Kendesi, benua daerah Kendesi itu yang cukup terkenal itu seperti Melan itu. Terus banyak yang lain-lainnya dari Prigi, dari Tanjung Isui, serta kampung-kampung benua yang lain, serta saudara kita Dayak Tunjung atau Tonyo juga banyak. Nah, jadi ini orangnya itu seperti itu. Nah, Dayaknya sama. Nah, cuman karena ini banyak anak-anak muda yang baru lahir, seumuran anak saya, nah, mereka nggak ngerti. Itu karena apa? Kurang bertanya. Kalau mereka sering bertanya, mereka akan tahu. Itu. Bahkan yang lebih lucu lagi, orang Towoyan tidak mengenal benua. Ini lucu lagi. Nggak mungkin karena bahasa sama. Itu coba lihat kalau orang Lingau itu ngomong, memang kalau mencari itu 100% sama nggak bisa. Itu karena kita banyak, lain sungai sudah beda logat dialek bahasanya. Sedangkan benua Kecamatan Tanjung Isui dengan benua saya daerah Ohong beda sudah bahasa. Saya daerah Ohong dengan benua daerah Moralawa Kabupaten Kutai Barat sudah beda bahasa. Kalau mereka Moralawa bilang kepala itu utak. Kalau bahasa benua kami itu bilang kepala puak. Nah kan sudah lain. Kalau bahasa Indonesia bilang mangkok gitu. Kalau bahasa kami benua, kami ini tentuk. Itu kalau mereka itu manci. Nah itu beda. Tapi kita sama gitu. Berbicara sama, nyambung biasa aja. Itu. Jadi perlu dipahami benua itu banyak itu. Warna bahasanya. Karena kalau kita dengar dari bahasa kita sudah tahu, oh ini berarti benua daerah sana ini bahasanya seperti itu. Itu kalau benua dari Lawa itu kan sering ada bahasa noho itu. Kalau bahasa daerah Bentian sampai Kalteng bilang tante itu, kalau bahasa kami benua tuh tere. Kalau mereka tuh buruk. Itu. Kalau dia bilang om itu, bilang paman itu bahasa kami itu tua. Kalau mereka di sana itu tamo. Itu kita ngerti.
Tuh, nggak mungkin lah nggak ngerti. Tuh, karena bahasa itu kita mengiringi. Kalau kita sampai ke kampung mereka, maka kita akan pakai bahasa itu. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang perlu adik-adikku, anak-anakku, saudaraku yang lain ketahui, bahwa orang benua ini banyak warna. Seperti itu, bahasanya banyak. Itu mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan buat semua saudaraku tentang masalah Mandau dan lain-lainnya. Semoga ini berguna dan bermanfaat buat kita semua. Dan seperti biasa, saya Begulul mohon maaf kalau ada kata yang salah, seumpamanya ada menusuk atau menyinggung saudaraku yang lain. Terus terang, saya tidak ada berniat apapun. Tetap tujuan saya adalah masalah budaya, tak ada menyangkut hal yang lainnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat semua saudaraku, adik-adikku, anak-anakku yang telah mendukung channel saya Empu Gelol hingga tetap berkembang sampai pada saat ini. Nah, itu saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, semoga channel ini tetap akan berkembang yang mengulas masalah seni dan budaya orang kita tentunya. Itu. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan tak lupa saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih banyak. Salam budaya dan tabe selalu buat kita semua.